Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Rapat Kerja Nasional Rakernas Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI) yang pertama digelar di Jakarta Rabu 11 Desember 2024. Rakernas yang dihadiri Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin Makassar ini membahas akselerasi pembangunan ekosistem alat kesehatan. Berikut liputannya untuk Anda. Rakernas Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia (HIPELKI) yang pertama ini dilaksanakan di Politeknik Kesehatan Jakarta 3, Jatiwarna Bekasi, Rabu 11 Desember 2024. Dalam forum ini, HIPELKI mengidentifikasi masalah kritis dalam ekosistem alat kesehatan yang dikenal sebagai lingkaran setan tata niaga Alkes. Rakernas yang dihadiri oleh Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin Makassar, Asmi Citra Malina PhD ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna mendukung pemerintah dalam memecahkan masalah tersebut, juga mempercepat proses pembangunan industri alat kesehatan di Indonesia. HIPELKI sebagai satu-satunya asosiasi alat kesehatan yang menaungi seluruh unsur ekosistem Alkes di Indonesia, merasa berkewajiban untuk mendukung target Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% setiap tahun selama 5 tahun mendatang. Dalam Rakernas ini, para peserta membahas pentingnya mengatasi praktik culas dalam tata niaga Alkes agar kontribusi sektor ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung dan tidak langsung, serta mendukung ketahanan kesehatan nasional. Dengan fokus pada pengembangan industri alat kesehatan, Rakernas ini menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem Alkes yang komprehensif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Andi Putri Najwa, Unhas TV. Pemirsa, untuk mendapatkan kendaraan bekas dengan harga terjangkau, kini semakin mudah. Salah satunya dengan mengikuti lelang, mulai dari mobil hingga motor. Membeli kendaraan bekas dapat menjadi pilihan yang tepat, terutama bagi kamu yang ingin membeli dengan harga terjangkau. Salah satu cara untuk mendapatkan kendaraan bekas dengan harga yang lebih murah adalah dengan mengikuti proses kendaraan lelang. Saat ini, tim Unhas TV tengah mendatangi JBA Makassar yang berada di Jalan Tun Abdul Razak untuk melihat langsung kendaraan-kendaraan lelang. JBA adalah bagian dari PT Autopedia Sukses Lestari Tbk yang merupakan wadah dari berbagai bidang usaha yang berhubungan dengan otomotif. JBA Indonesia adalah balai lelang otomotif yang memiliki visi sebagai wadah jual beli kendaraan yang bisa diandalkan di Indonesia. Saat ini, JBA telah memiliki 15 cabang, 22 hub, dan telah melelang lebih dari 1 juta kendaraan bekas, mulai dari mobil, motor, hingga alat berat sejak tahun 2011. Untuk membeli kendaraan di JBA, peserta lelang dapat melihat daftar unit lelang yang tersedia di website resmi JBA. Untuk mengikuti lelang, para calon peserta lelang boleh untuk datang terlebih dahulu melakukan pengecekan mobil atau motor selama periode open house atau selama waktu kunjungan dibuka. Setelah itu, para peserta kemudian melakukan pendaftaran dengan menyerahkan deposit atau uang jaminan untuk mobil sebesar 5 juta per unitnya dan untuk motor 1 juta per unitnya. Setelah itu, barulah para peserta dapat mengikuti lelang mobil atau motor untuk mendapatkan kendaraan yang diinginkan. Nah, jadi pemirsa, saat ini kita sudah bersama dengan Kak Eja. Nah, sekarang kita berada di dalam mobil Velfire, salah satu mobil pelelangan yang ada di JBA. Kira-kira harga dasarnya ini sekitaran berapa sih Kak Eja? Kalau untuk Velfire tahun 2012-an ya, ini di 150 dapat. 150 hingga harga terbentuknya paling bagus itu di 250. 250 ya? 250. Oke. Nah, berbicara tentang pelelangan nih Kak Ejek, alur pelelangan di JBA itu seperti apa sih? Mungkin boleh gambarin secara singkat aja.
Untuk di JPA ini dari kakak bisa langsung datang untuk cek unitnya dulu. Entah itu ikut open house. Kita buka open house baik unitnya, mobil motor, dan juga cek untuk dokumennya. Kita sangat terbuka. Jadi ada waktunya open house untuk cek unit dan dokumen. Habis cek unit dan dokumen, nanti baru kakak bisa langsung datang ke meja CS kita untuk pendaftaran. Nah, di pendaftaran itu kakak akan dijelaskan depositnya berapa, terus juga tata cara lelangnya, entah ikut yang online atau yang offline yang tadi. Nah, untuk yang online kakak harus download dulu nih aplikasi kita, JPA Indonesia. Lalu ke offline nanti deposit, terus habis itu ditukar sama Pedelbit. Nanti harga dasar tadi 150 misalnya, naik terus sampai harga terbentuknya bisa jadi sampai 250. Itu yang meningkatkan value dari seseorang yang mau nitip unitnya di JPA ini. Jadinya kenaikannya cukup tinggi kayak gitu. Oke, kalau untuk jenis kendaraan di sini ada berbagai macam nih Kak. Itu apa aja? Kalau kendaraannya ini mulai dari mobil nih. Mobil ada passenger car, mulai dari kayak Brio, Agia kayak gitu untuk yang city car-nya, terus ada juga MPV-nya, ada Wuling Cortez, terus ada Sigra, Avanza banyak banget. Terus juga kalau seandainya big SUV atau SUV-nya ada dari Fortuner, Pajero, kemarin juga ada Prodo. Juga kadang ada mobil-mobil yang besarnya kayak Palisade gitu kan juga ada nih. Terus kalau motor banyak banget, Beat, CRF, terus CBR ada. Ya dia terus punyanya sepeda listrik juga ada. Buat kamu yang tertarik untuk mendapatkan kendaraan impian, pastikan untuk mengikuti proses lelang di JBA Makassar ya. Siapa tahu mobil atau motor idaman kamu bisa kamu miliki dengan ikut lelang di sini. Zara Sabita Suceng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, pasangan Indira Ilham resmi mengajukan gugatan hasil pemilihan Wali Kota Makassar 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Usai pasangan ini menemukan sejumlah dugaan kecurangan. Pengamat politik Unhas menilai jika gugatan ini adalah hal yang wajar terjadi dalam pesta politik di Indonesia. Pasca tahapan pencoblosan pada pemilihan kepala daerah serentak atau Pilkada 27 November 2024 lalu, sejumlah daerah sudah mengumumkan hasilnya. Seperti di Pilwali Makassar, KPU Makassar sudah mengumumkan hasilnya. Pasangan Munafri Alia meraih 319.112 suara, tampil sebagai pemenang. Diikuti pasangan Andi Setoreski meraih 162.427 suara. Lalu pasangan Indira Ilham meraih 81.405 suara. Dan pasangan Amri Rahman meraih 20.247 suara. Atas hasil itu terdapat pasangan calon yang melakukan gugatan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi atau MK, yakni pasangan Indira Ilham yang mengajukan gugatan ke MK pada 10 Desember 2024. Pasangan nomor urut 3 ini menduga adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilwali di Makassar, termasuk adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pemilih. Terkait gugatan hasil pilkada, pengamat sekaligus akademisi politik Unhas Ali Armunanto menilai jika gugatan seperti ini adalah sesuatu yang wajar dalam kontestasi politik. Dalam situasi ini disebutnya bahwa pihak pelapor harus mengumpulkan sejumlah bukti empirik untuk mendukung gugatan yang diajukan. Jika pihak pelapor menang di hadapan MK, dampak yang kemungkinan terjadi adalah pemilihan suara ulang pada TPS yang dilaporkan bermasalah atau diskualifikasi bagi kandidat yang terbukti melakukan kecurangan. Dosen ilmu politik ini berpesan kepada masyarakat agar menyadari bahwa dalam pemilu maupun pilkada akan selalu ada pihak yang menang ataupun kalah. Sementara terkait dugaan kecurangan itu, Ali berharap ini menjadi pengalaman dan edukasi untuk berdemokrasi lebih baik serta bermartabat. Dalam setiap kontestasi pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan juga pasti ada pihak-pihak yang tidak puas. Nah, pihak-pihak yang tidak puas inilah yang umumnya atau biasanya mengajukan keberatan dengan mengajukan berbagai dalih terkait kecurangan pemilu. Jadi saya menilai ini adalah hal
yang wajar terjadi dalam setiap kontestasi politik, gitu munculnya hal-hal yang dipermasalahkan sebagai bentuk kecurangan. Tapi persoalannya kemudian apakah mereka, pihak-pihak yang mengajukan keberatan ini bisa membuktikan ya dengan secara empirik ya, dengan berbagai alat bukti yang mereka miliki bahwa memang ada atau memang terjadi kecurangan-kecurangan seperti yang dituduhkan. Ini tergantung bukti-bukti yang mereka ajukan. Lalu kemudian kan kalaupun bukti-bukti itu benar, itu kan ada tahapan-tahapan ataupun ada tingkatan-tingkatan dalam akomodasi atau dalam tuntutan itu. Yang pertama mungkin akan dilakukan pemilihan suara ulang ya pada PSU, pada TPS yang dimaksud, PSU pada TPS yang dianggap bermasalah atau TPS yang dilaporkan, atau kalau dia mampu membuktikan bahwa pelaku atau tindakan kecurangan ini terstruktur, sistematif dan masif, TSM, maka bisa jadi pilihannya ada dua gitu ya, kandidat yang melakukan kecurangan didiskualifikasi, ataupun bisa juga misalnya pemilunya diulang gitu. Itu nanti tergantung keputusan hakim-hakim di MK nanti memutuskan bagaimana. Dan juga tentu sangat tergantung bagaimana proses pembuktiannya. Tapi ya konsekuensinya kalau gugatannya diterima, ya itu tadi bisa saja terjadi pemilihan suara ulang, atau justru lebih parah pendiskualifikasian ataupun pilkadanya diulang. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi tidak hanya dilakukan oleh pasangan Indira Ilham, namun sedikitnya ada 10 paslon yang mengajukan gugatan. Di antaranya pasangan Dani Pomanto Ashar Rashad dalam Pilgub, Farid Nurhaini dalam Pilwali Palopo, hingga pasangan Ahmad Jaya Abdillah Nasir dalam Pilbub Pinrang. Zulkarnain, Unhas TV. Negara-negara Afrika Barat khususnya Ghana dan Nigeria mengalami peningkatan pusat kejahatan cyber, yakni tempat anak-anak muda dilatih melakukan penipuan daring. Nigeria kehilangan sekitar 500 juta dolar tiap tahun akibat kejahatan cyber dan telah meluncurkan strategi baru untuk memeranginya. Anak-anak muda ini merokok sebelum bekerja. Pekerjaan mereka adalah menipu korban di internet yang tidak merasa curiga. Menurut pemuda yang kita sebut saja Wezi dan rekan-rekannya, mereka bekerja di kerajaan hiruk-pikuk, tempat orang-orang dilatih melakukan kejahatan dunia maya. Mereka berbicara kepada VOA dengan syarat tidak disebutkan nama aslinya. Menurut Wezi, hari ini mereka sedang istirahat. Mereka mencari calon korban lewat obrolan daring. Like going to Instagram, liking posts and comments. I can go to USA Today now. Do their post today. I will start war. I will beat traffic on the comments. They won't even think I'm a scam. From there, people will add me. Banyak yang menerima umpan itu kemudian tertipu. He's worshiping me like this. And why are you doing this? Can you tell me? I'm a graphic designer. I do work. I do office work, Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Some people will give you work. They will not pay. Like I have work here that will tell me that 3,000. I like this country. Itu kurang dari $2 per pekerjaan untuk pekerjaan legal. Menurut Wisi, di sini ia melakukan ribuan penipuan daring yang sebagian besar menyasar warga Amerika. Para pejabat mengatakan penipu dari Afrika Barat sudah terkenal secara global. Menurut Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria, negara ini kehilangan sekitar $500 juta per tahun akibat kejahatan siber, termasuk penipuan online, phishing, pencurian identitas, dan serangan terhadap lembaga keuangan. Pihak berwenang mengatakan 3.400 pelaku kejahatan telah dihukum tahun lalu dan ratusan juta dolar telah dikembalikan. Untuk membantu, Nigeria meluncurkan desk respons cepat kejahatan siber 24 jam akhir Oktober lalu. It's a containment strategy. It is a preventive framework. It's an initiative to save members of the public from any damage, from any loss that cybercrime, may want to bring.
Angka nasional menunjukkan Nigeria berjuang menghadapi pengangguran tinggi dan inflasi yang mencapai titik tertinggi selama 28 tahun. Sementara menurut Adenei, ia beralih ke penipuan online sebagai sumber pendapatan yang lebih diandalkan bagi keluarganya. I have to work hard, take care of my mom, buy whatever she wants. Seorang juru bicara Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria mengatakan, negara ini juga berencana membuka pusat penelitian kejahatan siber untuk membantu warga Nigeria yang memiliki keterampilan teknologi mendapatkan cara yang legal untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.